3. Pengobatan secara biologis, yaitu melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, protozoa yang bersifat patogen. 4. Pembuatan perangkat elektronik. Tim ilmuwan dari John Innes Center di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurkannya dengan senyawa besi atau Fe untuk membentuk kapasitor atau alat penyimpanan energi listrik. 5. Pemberantasan hama tanaman, misalnya bakulovirus yang digunakan untuk biopestisida. Biopestisida ini tidak mencemari lingkungan. 6. Produksi interferon. Produksi interferon yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. 7. Pembuatan hormon insulin, yaitu dengan mencakokkan virus penyebab kanker pada gen-gen penghasil insulin dalam tubuh. Akibatnya, bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. 2. Tujuan pembiakan virus. Tujuan dari pembiakan virus adalah sebagai berikut. 1. Untuk pembuatan vaksin. 2. Untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus. 3. Untuk mengetahui cara penyebaran virus. 4. Untuk mengetahui masa inkubasi virus serta cara reproduksinya. 11. Ebola. 12. Flu burung atau avian influenza. 3. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya. Virus dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Penyakit-penyakit tersebut antara lain satu sebagai berikut. Penyakit pada manusia. 1. Cacar variola atau smallpox. Cacar variola adalah penyakit yang disebabkan oleh virus variola. Gejala-gejala penyakit ini adalah masa inkubasi 12 hari. Selama 1-5 hari tubuh demam dan lesu. Kemudian muncul vesikula atau gelembung pada kulit serta pustula, gelembung yang berisi nanah yang membentuk kerak. Selanjutnya, gelembung tersebut lepas dan meninggalkan bekas berupa parut berwarna merah muda yang lambat laun akan memudar. Cara penularan penyakit ini adalah melalui air liur penderita, udara, atau kontak kulit dengan penderita. Vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah cacar variola adalah vaksin virus orthopoxvirus. 2. Cacar air varicella. 3. Campak atau Morbilliasis. 3. Campak Jerman atau rubella. 5. Herpes simplex. 6. Gondongan. 7. AIDS atau Escherichia. 7. AIDS. 8. Influenza dan pra-influenza. 9. Polomyositis. 10. Chikungunya. 11. Ebola. 12. Flu burung atau avian influenza. 13. MSARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. 15. Demam berdarah. 15. Hepatitis. 2. Penyakit pada hewan. 1. Penyakit kuku dan mulut. Penyakit kuku dan mulut adalah penyakit yang menyerang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, babi, domba, dan hewan berkuku belah lainnya seperti gajah. Penyakit kuku dan mulut disebabkan oleh adenovirus dari famili Piconardviridae. Gejala yang dialami oleh ternak yang terinfeksi antara lain adalah kelesuan, dehidrasi, gelisah, demam hingga 40 derajat Celcius, malas berdiri,
saliva, nafsu makan menurun, dan muncul vesikula yang berisi cairan bening hingga kuning kemerahan serta mudah terkelupas pada bagian bibir, lidah, mukosa, gusi, pipi, langit-langit mulut, dan ujung kaki. Penularan ini dapat terjadi melalui udara, kontak langsung, makanan, dan peralatan yang terkontaminasi virus. Penyakit kuku dan mulut ini dapat menurunkan produksi susu ternak serta dapat menyebabkan kematian hingga 70%. Penyakit ini dapat dicegah. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara pemberian vaksinasi. 2. Rabies. 3. Tumor atau kutil. 4. Tetelo atau NCD Newcastle-disease. 3. Penyakit pada tumbuhan. 1. Mosaik. Mosaik adalah penyakit yang menyerang tanaman tembakau, kacang tanah, pepaya, cabai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Penyakit ini disebabkan oleh virus TMV, tobacco mosaic virus. Gejala penyakit ini adalah timbulnya bercorak-corak kuning pada tanaman yang diserang. Penyebaran virus mosaik dapat terjadi melalui perantara serangga. 2. Tungro. 3. Penyakit TYLC atau tomato yellow leaf spot. 4. Penyakit TIM atau turnip yellow mosaic. 5. Penyakit BGM atau Ben Golden Mycosis. 4. Pencegahan dan pengobatan infeksi virus. 1. Pencegahan infeksi virus. Pencegahan terhadap infeksi virus dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu pemberian vaksin atau vaksinasi dan penerapan pola hidup sehat. 1. Vaksin. Vaksin adalah suspensi mikroorganisme antigen, misalnya virus atau bakteri patogen yang permukaannya atau toksinnya telah dimatikan atau dilemahkan. Vaksin bekerja efektif terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen termasuk virus. Prinsip dasar dari penggunaan vaksin adalah tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan serangan virus atau bakteri. Pemberian vaksin dapat menyebabkan tubuh bereaksi menghasilkan antibodi sehingga kebal terhadap infeksi patogen di kemudian hari. Vaksin pertama kali ditemukan oleh Edward Jenner pada tahun 1789 berupa vaksin untuk cacar. Kemudian pada tahun 1885 Louis Pasteur menemukan vaksin untuk rabies. Pada tahun 1952 Jonas Salk menemukan vaksin untuk polio. Vaksin polio diberikan pada oral atau mulut. 2. Penerapan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya infeksi virus. Cara-cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Sering mencuci tangan karena dapat menghilangkan berbagai kuman yang diperoleh dari binatang, tempat kotor, atau benda-benda yang terkontaminasi virus. 2. Melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat-tempat yang berpotensi menampung air, mengubur sampah seperti botol, dan menggunakan anti nyamuk untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. 3. Menjauhi penderita
penyakit yang mudah menular melalui kontak seperti cacar, campak, atau flu. 4. Rutin membersihkan lantai dan permukaan, terutama kamar mandi dan dapur. 5. Memastikan telah melakukan imunisasi dan vaksinasi untuk diri sendiri dan keluarga. 6. Menjaga kebersihan dan kesehatan hewan-hewan peliharaan. 7. Mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung banyak vitamin A, C, E, serta antioksidan. 8. Menghindari kontak dengan binatang liar yang berpotensi membawa penyakit seperti rusa. 8. Menghindari kontak dengan binatang-binatang liar yang berpotensi membawa penyakit seperti tikus. 9. Olahraga teratur dan tidur yang cukup. 10. Menjaga pola makan yang teratur. 11. Hindari stres. Sekian video dari saya. Terima kasih.